Selamat pagi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa hari ini kita kedatangan seorang tamu lagi. Nggak main-main guys, karena kita ketemu dan berhasil berjumpa dengan salah seorang murid yang 20 tahun yang lalu berjuang keras. Dan akhirnya hari ini kita undang dan berkesempatan untuk hadir di sini. Halo Bang Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa, selamat datang di SMK Sinar 2TR Bang Budi. Siap. Oke Bang Budi, kita mungkin Bang Budi bisa mengawali podcast ini dengan cerita sebenarnya Bang Budi ini siapa dan bagaimana sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Branto. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik atau anak-anak saya mungkin udah tua soalnya saya. Iya. Perkenalkan, saya Budi Rajono Nasution. Saya salah satu lulusan STM Seni, tepatnya tahun 96. Alhamdulillah saya bekerja di KFC Indonesia dan menduduki posisi restoran manager, tepatnya di Mall Center Point. Itu aja perkenalan singkatnya ya. Wes. Jadi ini sekarang udah manajer ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebuah prestasi ya, karena gini, seorang anak STM jurusan listrik bisa jadi manajer. Kira-kira modal apa yang Bang Budi miliki dari STM Sinar Husni itu sehingga bisa mencapai posisi yang sekarang ini? Ya, alhamdulillah lah. Mungkin ya karena dia dan kefokusan kita dan keseriusan kita untuk dalam bekerja itu, dunia bekerja wajib fokus, serius. Kita betul dalamin dan jangan banyak mengeluh. Insya Allah kita akan bisa mencapai apa yang kita ingin tuju di dalam dunia. Mungkin satu lagi Bang Budi ya, mungkin kira-kira Bang Budi melihat Sinar Husni ini bagaimana? Terus apa lagi yang harus diperbuat oleh Sinar Husni supaya banyak menghasilkan tamatan-tamatan yang punya kemampuan seperti Bang Budi ini? Ya. Oke, nah, kembali berarti ke kita ya. Kita ya kayak saya, kalau saya perbanding ke saya, kita kan tentu sebagai seorang pengusaha di bidang restoran. Kalau kita mungkin lebih cenderung ke pendidikan. Ya, apa kita tuh dari mana sumber kita itu supaya berjalan ini usaha ini? Kayak kami ya seperti itu tergantung ke customer yang datang. Pelanggan. Ya, gimana usaha saya untuk saya bisa merawat pelanggan ini, maintenance pelanggan ini supaya untuk datang lagi. Kalau diaplikasikan ke pendidikan ya gimana sih? Apa sih? Ya kalau di sekolah kan murid ya, jadi pelanggan ya. Murid itu pelanggan utama kita. Betul. Gimana sih setiap tahunnya peserta didik kita tumbuh. Siap. Nggak makin turun kan, grafiknya terus naik. Betul. Gimana ya bisa sih saya lihat sih ya mungkin ya kita perbanyak lah ekstrakurikuler di sini. Ekstrakurikuler ya? Ya, kan banyak. Dulu saya ingat sekali tahun 96. Seharusnya itu paling top markotopnya saya rasa di Sumatera Utara, mungkin nasional pun. Karena saya dengar pernah diundang di Istana Negara. Iya. Ekstrakurikulernya itu marching band ya? Band. Aduh, saya itu bangga. Kenapa nggak gali lagi yang lain? Oh itu ya. Setelah banyak ya kan yang bisa kita kembangkan. Oh iya, kalau kita sekarang ini ada pramuka, ada paskibraka, ada silat di juara nasional juga, marching bandnya masih ada. Nah, jadi mungkin itu masih harus dikembangkan lagi Bang Budi ya, dibuat lagi talent-talent yang baru ya. Hal-hal seperti itu kan bisa menjadi nilai jual, value. Oh, value bisa ya. jadi value di Sinar Husni ini. Kenapa nggak kita gali yang lain Betul. Karena itu sesuai dengan selera anak muda ya. Betul. Anak-anak muda maunya kayak gitu ya. Ini mungkin ya ada yang suka musik. Oke, siap. Kita fasilitasi. Iya. Teknik sekolah mungkin dulu zaman saya mungkin baru-baru ya. Iya. Murid tekniknya baru masih ada 2, otomotif dan listrik. Iya. Mungkin pas prakteknya bisa makin kita upgrade, kita banyakin. Siap. Ya kan, gitu ya. Iya. Jadi ya anak pun ya betul-betul ingin, kita masih muda, anak adik-adik masih muda. Rasa ingin tahu dan apa masih lebih tinggi dari banding kita ya. Ya. Kemudian tantangan ke depan tuh juga banyak di lapangan ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan dari bahasa Bang Budi bahwa tambah peralatan, sesuaikan peralatan yang diadakan di sekolah itu dengan yang di lapangan ya. Itu tujuannya supaya ya
anak-anak semakin giat. Nah. Pasti mereka akan cerita. Ya, last but not least, Bang Budi ya, ada nggak kisah yang menarik, inspiratif yang menyangkut pribadi Bang Budi selama bersekolah di Sinar Rusdi? Iya. Dasar background ya, saya cerita awal. Kenapa sih saya mau sekolah di Sinar Rusdi? Nah, itu penting sekali. Apa nilai tambahan? Sebenarnya kalau bisa dibilang ya mungkin Allah juga baik sama saya. Jadi dia tuntun di menit-menit terakhir setelah kata di hari-hari terakhir saya harus bersekolah. Saya dijodohkan, dia langkahkan kaki saya mendaftar di sekolah Sinar Rusdi ini. Itu waktu SMP ya? Sama SMP. Jujur, saya bukan berasal dari orang yang mampu. Ya. Jujur ya, saya orang nggak punya. Iya. Saya karena keterbatasan dana orang tua saya hampir nggak lanjut ke tingkat selanjutnya SMU. Saya tamat SMP, hampir tidak lanjut lagi ke SMU karena orang tua nggak punya dana untuk menyekolahkan saya untuk melanjutkan sekolah saya. Iya. Tapi alhamdulillah saya punya ibu itu yang mungkin keras, nggak tega dia lihat anaknya menganggur atau takut anaknya nggak jelas masa depannya. Iya. Jadi dia dengan keras hati, udah ayo mama daftarin ke ini aja kau, kayak ada sekolah di Maralen tuh, Sinar Rusdi atau apa namanya tuh, daftar Sekolah Husin. Ya pun dia punya nggak ngerti ya kan. Sekolah Husin itu daftar sana aja katanya. Ya betul nih, ada uang kita, saya bilang. Udah daftar aja kita, yuk daftar aja, ada uang mama katanya. Ucuk datang, daftar kami, datanglah ke Sinar Rusdi ini, masuk, tanya ya tata usaha. Ya ternyata uang pendaftaran diminta tidak sesuai dengan uang yang dibawa orang tua saya. Artinya uangnya nggak cukup. Terus nggak? Tapi itulah baiknya Sinar Rusdi ini. Itu selalu membekas ke saya. Itu mungkin jadi motivasi saya. Iya. Ada loh yang baik, ada orang baik, ada yayasan yang baik, ada sekolah yang baik. Kenapa kita harus berusaha baik, lebih baik lagi? Ini ada yang baik. Saya tadi pagi yang baru datang ke sini, saya lihat ada tulisannya semua bisa di sini. Ternyata ya bisa. Iya. Itu jadi semua bisa. Ternyata alhamdulillah saya diizinin bersekolah walaupun dengan uang yang waktu itu nggak cukup uang daftar ya. Tapi diterima, tetap diizinkan bersekolah di sini. Waduh, itu suatu yang gimana ya Pak Edi bilangnya? Iya. Sangat membekas ya. Membekas. Ternyata ya yang penting kita mau aja. Iya. Kita buktiin loh. Jadi salah satu juga motivasi atau cambuk kita untuk maju. Iya. Dan kebaikan yang diberikan oleh Sinar Rusdi itu terus melekat sampai akhirnya bisa menjadi manajer spesial. Iya, alhamdulillah. Karena banyak ilmu yang bisa kita pelajari Sinar Rusdi ini. Ya bukan hanya ilmu yang baku, teori praktek dengan pelajaran itu, tapi ada. Ya alhamdulillah guru-guru Sinar Rusdi ini kan nggak hanya mengajarkan ilmu. Iya. Banyak petua-petua, kata-kata bijak, petunjuk-petunjuk yang terselip di antara sela-sela pengajaran itu, Bos. Ya kalau zaman ini setelah intermezzo udah sedikit, kadang-kadang guru-guru kita kan ya memberi motivasi kalau zaman sekarang sedikit-sedikit ya wajib kita ya sedikit apapun ilmu yang dikasih guru-guru itu wajib kita simpan keep. Kita nggak tahu nih ilmu yang gimana nanti yang kita gunakan, kita bisa aplikasikan. Oke. Kecil besar pasti bisa kita aplikasikan. Nanti akan muncul. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu kerjakan dulu karena di situ kita belajar lagi. Di situ ada kepatuhan. Di situ ada nilai diri kita gitu. Kita punya otot dan punya otak sehingga ada waktu belajar. Kalau berhasil nampak cerdas kita dan nilai bagus dari pimpinan untuk kita. Mungkin gitu aja lah. Bang Budi, terima kasih sudah bergabung dengan kita di podcast SMK Sinar Rusdi 2TR ini. Kembalinya Bang Budi ke Sinar Rusdi ini menjadi inspirasi buat semua murid-murid. Sehat selalu dan sukses selalu dalam tugas. Terima kasih Budi. Terima kasih kembali Pak. Sampai jumpa lagi.